Jadi mungkin niatnya baik, oke kamu harus performa dengan baik di sekolah, pokoknya harus gitu. Tapi why? yang hilangnya tuh why-nya itu gitu. Dengan orang tua bisa menjelaskan kenapa kamu harus performance-nya bagus. Nanti kalau kamu nggak bagus ya kamu ngulang, nggak naik kelas gitu kan. Kamu sendiri yang capek, kamu mau nggak. Jadi all the why and also the consequences itu yang membedakan gitu. Jadi anak tuh juga paham bahwa mereka memiliki internal motivation yang baik. Kamu kalau nilai bagus, kamu sendiri yang happy. Kalau kamu nggak bagus, kamu yang remedial, kamu juga yang capek, waktu belajar kamu berkurang. Kayak you even ask mereka maunya tuh seperti apa. I think that's a form of communication. Selamat datang di Tanya Aibut. Bersama saya Mesti Aryo Tejo, CEO Tentang Anak, dan Gary Juanda, CEO Tentang Anak. Tanya Aibut, lebih dekat, lebih bermakna. Oke, paling sering ditanya nih Bunda ke kita, punya platform membahas anak. Emang gaya parentingnya sendiri gimana sih? Iya benar banget nih, apalagi aku sebagai dokter anak nih ya. Sering banget di kolom komentar kalau aku posting, dokter kayak punya anak aja, emang gimana sih ngurus anaknya gitu. 3. Kan gak kelihatan kayak punya kali. Oh iya. Canda. Alhamdulillah. Oke. Pertanyaan pertama, lagi rame soal gentle parenting versus VOC parenting. Parenting pilihannya Bunda gimana dan kenapa? Mungkin dari dulu kali ya. Kalau aku soalnya udah lumayan sering bahas gitu. Dan mungkin agak angle-nya terlalu dokter anak. Mungkin dari kamu dulu. Gak dua-duanya. Boleh jelasin dulu gak definisi gentle parenting tuh apa dan VOC parenting tuh dari mata Bunda tuh gimana? Nah itu kayaknya banyak banget orang tua tuh salah kaprah dengan definisi gentle parenting. Banyak juga yang mungkin belum pernah dengar ya, kayak kamu belum pernah dengar title-nya, tapi definisinya tuh apa? Kayak VOC parenting, jadi banyak asumsi lah yang mungkin bisa diluruskan gitu. Banyak orang berpikir gentle, lembut, itu tuh artinya nggak pernah marah, artinya nurutin semua kemauan anak, seperti permissive parenting. Jadi tipe parenting tuh ada 4 sebenarnya. Intinya 4 itu apa aja? Yang pertama ada autoritatif. Autoritatif itu adalah orang tua yang berkomunikasi dua arah sama anak, singkatnya, tapi tetap punya boundaries, tetap punya batasan. Yang kedua authoritarian, agak mirip ya. Yang authoritarian ini otoriter, atau yang biasa dikenal dengan VOC. Jadi parentingnya tuh satu arah banget. Pokoknya kata ayah ini ya ini, nggak mau tahu gitu. Atau bunda udah ngomong gini, kamu harus nurut gitu. Jadi nggak ada komunikasi timbal balik. Gitu, dan semuanya udah diatur orang tuanya. Yang ketiga adalah permissive parenting. Nah, permissive ini adalah orang tua yang selalu kasarnya memanjakan anaknya lah. Anaknya nangis, diturutin. Anaknya mau apa, terserah gitu. Takut anaknya marah, takut anaknya sedih gitu. Jadi apapun terserah anak. Ngerti. Memanjakan banget lah istilahnya. Yang keempat adalah neglectful parents. Neglectful parenting, di mana orang tua ini tuh cuek banget sama anaknya. Nah seringkali neglectful ini tuh orang tuanya nggak sadar. Pasti kan nggak ada orang tua yang niat mau nyuekin anaknya ya. Tapi entah karena beban kerjanya terlalu berat, atau beban rumah tangga praharanya terlalu berat gitu, atau terlalu banyak alasan lah, dan mungkin pengalaman masa kecilnya juga orang tuanya juga nggak hadir gitu. Nah ini yang neglectful parenting. I see. Nah, jadi kalau Gari sendiri parenting apa sih yang selama otoritatif? Iya, jadi itu sebenarnya gentle parenting sih. Jadi gentle parenting? Jadi sebenarnya yang dimaksud gentle parenting yang banyak dikomunikasikan sama expert parenting sebenarnya maksudnya otoritatif gitu, bukan nggak pernah marah, bukan permisif ya sebenarnya. Bukan permisif gitu, tapi ya otoritatif tadi, di mana kita mengedepankan komunikasi dua arah sama anak. Kita dengar anak kita tuh punya pikiran seperti apa, maunya mereka apa, tapi di satu sisi kita memberi guidance gitu, bahwa yang baik tuh seperti apa dan kenapa. Jadi variable sebenarnya kalau aku dissect cuma 2 ya, masalah komunikasi. Apakah itu 2 arah, 1 arah, atau tidak ada komunikasi sama sekali, digabung dengan who's making the decision. Boundaries. Benar, decision atau boundaries. Apakah menjadi si anak, atau ya tetap orang tua yang take the decision. I think for us, ya communication 2 arah itu wajib. Final decision untuk certain key
hal tetap di kita sih gitu Ya, ya. itu kan tergantung dari fase perkembangan anak benar. gitu kan. Misalnya anak ke dokter, terus dia nggak mau vaksin gitu kan, nggak mungkin dia yang make decision kan, karena dia belum paham nih di otaknya bahwa vaksin itu penting banget And gitu why. untuk jangka panjangnya. Benar. Dan kenapa harus sekarang juga kan, sebenarnya mungkin anak nggak ngerti, tapi kan udah ada jadwal vaksin ya wajib mau nggak mau gitu kan. Dan akan sangat membantu banget sih sebenarnya ayah bunda. Peran dari Aibun di sini tuh untuk mengingatkan ke anaknya, menyampaikan kenapa vaksin itu perlu, nggak tiba-tiba hari ini dibawa ke dokter terus pas nyampe dokter, iya nih dok vaksinnya belum nih, vaksin aja gitu. Tapi kayak perlu banget timing sih kita sebutnya. Ya, sounding ke anaknya kenapa harus vaksin. Ya walaupun terkadang menurut aku ada juga sesuatu yang nggak bisa di-planning sih. Kadang tiba-tiba ada kondisi yang anak kita juga harus bersiap dengan ketidakpastian dan keputusan yang mendadak kadang, ya nggak sih? Dan apalagi terutama untuk hal yang dia pengen banget. Misal lagi mau ada playdate, tiba-tiba dia sakit, ya nggak bisa ikut pergi tiba-tiba gitu atau apa. Jadi udah jelas ya, jadi yang dijalankan di rumah tuh lebih ke gentle parenting sih, kita otoritatif. Kenapa kok dokter Mesti mah bisa gitu katanya, sabar banget. Menurutku itu proses latihan juga sih, karena ada waktunya juga secara nggak sadar tiba-tiba VOC juga gitu, tiba-tiba galak gitu, tiba-tiba marah juga, ya ada saatnya kelepasan. Tapi yang aku pelajari makin kesini itu nggak bikin anakku jadi nurut sih, yang ada makin tantrum dan makin VOC semuanya ini. makin nggak menjadi solusi lah, nggak memecahkan masalah gitu. Jadi akhirnya setelah kami lihat, ternyata ketika penyampaian kami baik gitu, dengan lebih sabar dan menghargai emosi dia, ternyata anaknya juga jadi lebih nggak tantrum, lebih stable secara emotion gitu, yang emang kita rasakan banget sekarang gitu. Dan anaknya jadi terbuka banget sama kita, itu sih yang kami syukuri. Ya karena nggak takut juga kan. Terus yang kedua, pandangannya ayah soal banyaknya anak yang kehilangan figur orang tua. Dalam arti secara fisik mereka ada, tapi secara peran nggak dirasakan. Mungkin dua sisi ya. Kayak kita sebagai anak, waktu kita growing up, apakah kita punya orang tua yang nggak hadir? Walaupun secara fisik itu ada, tapi mereka nggak secara mentally ada. Atau kita sebagai parent secara nggak kita sadari, kita juga menjadi seorang figur orang tua yang tidak hadir. So there's two perspektif nih. Apakah kita menjadi orang tua yang tidak hadir, atau kita memiliki orang tua yang tidak hadir. Mungkin kalau misalnya kita udah menjadi dewasa dan kita growing up, kita reflect back, ternyata dulu ayah saya sendiri pun tidak hadir, misalnya atau ibu saya tidak hadir. I think part of it, make peace with it aja sih. They will always remember that every parent wants to be the best version of themselves for the kids. Tapi given the circumstances atau awareness atau mungkin parenting education yang berbeda pada zaman dulu pada zaman sekarang, itu ngebuat orang tua menjadi absent. I think it is what it is. I think itu just make peace with it. However, whether kita mau menjadi orang tua yang present atau enggak, we have the choice. We have the choice. Dan sekarang information juga banyak banget. Dan sekarang I think just be mindful dulu sih. Apa yang udah kita lakukan kepada anak kita, apakah kita sudah spend at least 30 menit benar-benar uninterrupted, very present, kita nggak sambil pegang handphone, kita benar-benar ngobrol, main bebas sama anak. I think start from there gitu sih. Jadi apakah kayak misalnya if I to self-reflect, apakah kayak 24 jam saya benar-benar present sama anak? Ya mungkin tidak juga. Tapi however, apakah at the end of the day, setiap kali sebelum tidur, always flashback, apakah kita sudah spend at least 30 menit sama anak? Mungkin kita bisa mulai dari situ dulu sih, if we really want to have a better relationship sama anak kita. Itu sih, that's my view ya. Kamu gimana? Orang tua di zaman dulu mungkin ada keterbatasan akses ya, maksudnya untuk informasi parenting gitu. However, di zaman sekarang kan kita punya privilege untuk belajar lebih dalam lagi gitu. Mungkin bagi yang belum menjadi orang tua, jadi bisa lebih terpapar lagi nih bahwa ternyata
menjadi orang tua itu tanggung jawabnya banyak sekali ya, bukan hanya masalah finansial, tapi memastikan kesejahteraan anak juga secara mentalnya juga gitu. Maksudnya untuk masa lalu, aku setuju sama Gary gitu, apapun yang terjadi di pola pengasuhan kita di masa kecil, dengan segala keterbatasan orang tua kita, dengan segala mungkin kegalakan orang tua kita, ketidakmampuan mereka berkomunikasi misalnya, itu bisa kembali lagi ke pola pengasuhan mereka sendiri yang mereka tahu itu seperti itu, dan dengan keterbatasan informasi yang ada, yang menurut mereka terbaik mungkin parenting seperti itu. Jadi dengan kita memahami bahwa orang tua kita niatnya baik gitu, dan mereka melakukan yang terbaik mereka bisa despite keterbatasannya, itu akan membuat kita juga lebih nyaman menjalani kehidupan bersama keluarga kita, dan kita jadi tahu apa sih yang harusnya kita lakukan kepada anak-anak kita gitu, untuk mereka merasa satu sisi termotivasi untuk selalu lebih baik, di satu sisi mereka mendapatkan kehangatan dan juga hati yang penuh gitu, bahwa mereka layak disayangi dan dicintai sepenuhnya sebagai diri mereka gitu. Dan mungkin kalau zaman dulu orang tuanya keras atau galak, mungkin kembali lagi di masa dulu mungkin secara competition gitu kan dalam pekerjaan gitu, ataupun memang dituntut bahwa yang mereka tahu ya anak tuh harus bekerja sangat keras untuk mereka sukses. Mungkin itu yang mereka alami dulu gitu kan. Ya mungkin juga itu satu hal yang kita bisa menanggapinya dengan lebih baik, bahwa oh ya di satu sisi emang orang tua seperti itu mengajarkan kita untuk lebih tangguh dan berusaha lebih baik gitu. Ya, setuju. Ya mungkin sebenarnya ini topiknya lagi ke our own parenting style ya. Mungkin yang sering kita lakukan sebenarnya adalah kayak ya kita diskusi sama anak. Kayak setiap kali kita misalnya kan tadi kamu bilang nih Bun, ada masa-masa kita tuh kayak authoritative parenting, tapi ada masanya kita kayak jadi VOC parenting juga. Sometimes yang aku sadari ya, bahkan kadang-kadang kamu bertanya juga sama Galendra kan anak pertama kita nih, kayak Galendra, you have two options. Kalau misalnya di sekolah, kamu mau nggak bunda yang kayak nanya kamu setiap hari udah ngerjain ini semua segala macam, mau kayak Galendra udah kerjain PR apa belum, Galendra ini kemarin skornya berapa, Galendra gini, atau Galendra kamu mau bunda percaya sama kamu, kalau nilai bagus kamu sendiri yang happy, kalau kamu nggak bagus kamu yang remedial, kamu juga yang capek, waktu belajar kamu berkurang, kayak you even ask mereka maunya tuh seperti apa. I think that's a form of communication, dan sebenarnya ini juga hal yang kayak kita sering lakukan sama anak kita, kayak when I was your age, kayak this is how the grandparent treat me, this how your mom's parent juga treat your mom, kayak you know what, things are very different back then gitu. Do you want to try it or gimana gitu? I think itu giving the perspective untuk anak-anak bahwa the situation of the house pasti ada berbeda-beda juga, dan itu ngebuat kayak mereka punya perspektif kayak anak-anak harus belajar grateful juga sih dengan keadaan mereka di rumah gitu, bahwa everybody is unique, and supaya mereka juga bisa lebih berkolaborasi lah, karena the way I realize parenting tuh bukan masalah si ayah dan ibu untuk anak-anaknya, tapi the kids to be honest juga kayak perlu ada kayak ada agreement kayak this is what I want my parent look like gitu, gimana kayak behave for them gitu sih. Dan kayaknya Galendra udah di umur yang bisa diajak komunikasi dan diskusi. Kalau sekarang kan rame bahwa semua itu harus berhenti di saya gitu, bahwa anak mengalami intergenerational trauma gitu kan. Setelah dipikir-pikir lagi, mungkin core masalahnya itu satu sih. Ya, yang kamu bilang komunikasi gitu. Jadi mungkin niatnya baik, oke, kamu harus performa dengan baik di sekolah, pokoknya harus gitu. Tapi yang hilangnya tuh why-nya itu gitu. Dengan orang tua bisa menjelaskan kenapa kamu harus performance-nya bagus. Nanti kalau kamu nggak bagus ya kamu ngulang, nggak naik kelas gitu kan. Kamu sendiri yang capek, kamu mau nggak. Jadi all the why and also the consequences itu yang membedakan gitu. Jadi anak tuh juga paham bahwa mereka memiliki internal motivation yang baik gitu. Kayak misalnya gini nih, hal sederhana. Misalnya
Mesti pokoknya harus sholat ya, kalau nggak sholat kamu masuk neraka gitu, misalnya kasarnya gitu kan. Tapi misalnya dibalik gitu, kayak ayo kamu sholat, dengan kamu sholat tuh kamu loh yang tenang gitu, kamu yang hatinya enak gitu kan, itu akan jauh lebih memotivasi gitu sih. Oke, pertanyaan terakhir, ada nggak sih impian untuk anak yang dulu kita sebagai anak tuh belum dapat dan gapai? Kamu ada? Kalau aku lebih ke tadi komunikasi sih, balik lagi kayak orang tua pasti mempunyai niat yang baik terhadap anaknya. Ya kembali komunikasi, kenapa menurut kita berpikir seperti itu satu, jadi jelaskan why-nya. Nah yang kedua adalah nanya ke anaknya, kalau menurut kamu gimana? Gitu, jadi itu yang aku rasa sekarang di Galendra tuh dua-duanya ada, mereka sangat kritis dan bisa berkomunikasi dua arah dengan baik tanpa emosi yang meledak-ledak, dan bisa menjelaskan perasaannya dengan baik, dan menurutku itu achievement yang luar biasa sih buat aku sebagai orang tua. Kalau Alhamdulillah, I think my parents already implemented this authoritative parenting ya. Growing up, very lucky to have a family yang sangat punya open communication. Growing up, nothing else. Oke, sekian topik pengasuhan anak hari ini. Jadi mungkin bisa kelihatan ya kami dari pengasuhan yang seperti apa. Oke, terima kasih Ayah dan Bunda. Kalau ada kritik dan masukan boleh disampaikan di kolom komentar, juga kalau ada pertanyaan yang mau kita bahas di podcast Tanya Aibun selanjutnya. Sampai ketemu lagi, bye. Bye, thank you.